البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab baru ya. Al-babur rabi', bab yang keempat. Bab man afadha ala ra'sihi salasa. Orang yang mencurahkan ke atas kepalanya itu 3 kali. Tentunya apa? Maf'ul bihnya adalah ma'an, mencurahkan air sebanyak 3 kali ke kepalanya, mencurahkan, mengucurkan, mengguyurkan atau menyiramkan. Afadha ay asala, mengalirkan. Yang diinginkan di dalam bab ini adalah Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya termasuk dari tata cara mandi adalah disunahkan mencurahkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Baik. Dan di sebagian menukilkan ijma bahwasanya ini mustahab, tidak sampai wajib. Sebagian menukilkan gitu, walaupun ada yang menyelisihi, tetapi yang rajih memang apa? Ini mustahab, tidak sampai wajib. Karena ini sekitar fi'il, sekitar apa? Perbuatan. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, al-aslu fi fi'lin nabi lil istihbab. Asal dari perbuatan Nabi adalah untuk kemustahaban. Kecuali kalau Nabi terang-terangan bilang wajibun atau yajibu alaika, ini perbuatan yang jelas, ucapan yang jelas. Tapi kalau asal fi'il itu mustahab. Mustahabnya sunat kan? Iya, sunat. Sunat. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak tak masalah. Karena kalau terbentuk ijma bahwasanya kewajiban mandi intinya adalah isti'ab, air meliputi semuanya. Jadi masalah 3 kali ini mustahab. Mencurahkan air ke kepala itu mustahab. Kalau ternyata tidak mencurahkan tetapi airnya memang meliputi, karena kita apa? Menceburkan ke sungai atau menceburkan ke sumur, ke sumur. Bukan ke sumur macam mana itu. Ke kolam renang atau ke lautan, itu sudah sah walaupun tidak mencurahkan air ke atas kepala 3 kali. Karena pernah masuk ke sumur ambil barang-barang, turun dulu waktu masih muda dulu, disuruh ambil barang-barang di sumur. Sumur airnya dalam. Iya, sumur di samping rumah. Mungkin 15 meter kok ya dalamnya itu apa? Dari permukaan tanah ke bawah itu. Iya. Apa? Biasa Kak. Kami masih anak-anak kadang itu kan lempar barang-barang juga. Ya, menyelam. Kadang baldinya putus tali kalau sudah usia tua kan, harus diambil. Dalam, iya dalam. Baik, tapi ya tetap ada apa? Tali-tali, ada tangga walaupun tak sampai ke dalam. Air sumur ke air penuh? Apa? Masuk dalam sumur. Air sumur itu ada. Sumur ya biasa, air sumur biasa. Airnya ada. Ada, jelas ada. Airnya lampu lah, air terus. Kayak jernih kan? Air jernih, air pedesaan. Iya. Dulu piara ikan juga. Setelah sekian tahun, piara ikan keli. Banyak berudu itu. Biar memakan berudu. Memang biar memakan berudu. Apa berudu? Bukan. Untuk memakan apa namanya, jentik-jentik nyamuk. Ya, tujuannya itu. Baik. Cuma setelah tahun kesekian pernah tersumbat, akhirnya panggil petugas. Akhirnya ya semuanya dikuras airnya, ikan-ikan juga dipindahkan ke kolam ikan hias. Akhirnya ikan mas anak tinggal kepala dimakan sama ikan keli. Aduh, biasa hidup. Jadi intinya adalah kalau kita sudah menyelam ke dalam sumur, ke dalam apa, itu sudah sah mandi kalau ada niat tentunya. Walaupun tidak mencurahkan air 3 kali ke atas kepala. Kita membaca hadisnya. Qala rahimahullahu taala, al-haditsul rabi wal khamsun ba'dal mi'atain, 254. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala haddatsani Sulaiman bin Surat qala haddatsani Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa'ufidu ala ra'si salasa.
Adapun saya, maka saya mencurahkan atau mengalirkan air ke atas kepala saya sebanyak 3 kali. Wa asyara biyadaihi kiltaihima, dan Nabi mengisyaratkan dengan kedua tangannya, yaitu bukan hanya dengan satu tangan tapi 2 tangan biar dapat air banyak kan. Kita satu tangan sekarang senang mudah karena pakai baldi atau pakai apa itu timba atau apa. Jadi sama Nabi pakai 2 telapak tangan. Di sini beliau meriwayatkan dari guru yang pernah kita lewati tadi malam itu ya, Abu Nuaim Fadl bin Dukain, yaitu Fadl bin Amr bin Hamad Al-Kufi, siqatun yaqdhan, Sunni. Baik. Nah, beliau buka kedai. Qal haddatsana Zuhair. Macam sudah pernah kita lewati Zuhair itu ya. Di mana kita lewat Zuhair? Ada di hadis yang ke-252 itu. Iya, haddatsana Zuhair an Abi Ishaq, ini sama. Nah, Zuhair di sini adalah Abu Zakaria Zuhair ibnu Muawiyah Al-Kufi, siqatun sabat. An Abi Ishaq, ini sama dengan yang nomor 252. Abu Ishaq ini adalah Amr bin Abdillah As-Sabi'i, siqatun sabatun, dan beliau ini kasirul hadis, hanya saja beliau di akhir hayatnya hafalannya agak berubah dan beliau tertuduh melakukan tadlis, tapi tak masalah karena sekarang terang-terangan mengatakan haddatsana. Kalau haddatsani sekarang ya. Haddatsani Sulaiman ibnu Surat. Sulaiman ibnu Surat ini sahabat, tinggal di Kufah. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Cuma kunyah beliau ana lupa, Sulaiman bin Surat ini agak susah sedikit kunyahnya. Lupa. Dari Madinah ke Kufah. Boleh jadi ia menyebar untuk dakwah di sana dan seterusnya. Kalau haddatsani Jubair bin Mut'im, tidak disebutkan kunyahnya. Beliau adalah Quraisy Makki. Ini sahabat yang masuk Islam alal khilaf. Sebagian mengatakan saat Fathu Makkah. Jadi ini riwayat sahabi anis sahabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini riwayatul aqran karena memang selevel antara Sulaiman bin Surat dengan Jubair bin Mut'im, sama-sama sahabat yang selevel, kurang lebih satu martabat, satu darjah. Jubair bin Mut'im mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana. Ini memnya ditasydid, menunjukkan dia bukan ama. Kalau ama ini harful istiftah, pembukaan. Tetapi ini ada tasydid, berarti sebenarnya ini hadisnya terpotong, hadisnya diringkas. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim ada kelengkapannya dari beberapa riwayat itu. Jadi sebagian sahabat mereka berdebat tentang cara mandi di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sebagian ada mengatakan saya mencurahkan air sekian-sekian, yang lain mengatakan saya tidak mencurahkan air dan sebagainya. Maka kemudian Nabi mengatakan adapun saya yaitu apa? Fa'ufidu ala ra'si salasan. Maka saya mencurahkan air sebanyak 3 kali ke atas kepala saya. Jadi tidak lebih dari itu dan juga tidak kurang. Nah, ini sekitar fi'il. Sementara apa? Nabi itu adalah teladan yang terbaik. Jadi tidak sampai wajib, ini mustahab karena Nabi tidak mengatakan kalian wajib demikian atau kalimat-kalimat yang menunjukkan wujub. Cuma Nabi menunjukkan kalau kalian mencontoh saya, maka saya melakukan demikian dan demikian. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah dalam kitab beliau At-Tauhid, pendapat jumhur memang seperti itu, ini mustahab. Bahkan sebagian mengatakan ijma. Sementara sebagian kecil dari ulama mengatakan bahwasanya mencurahkan air sebanyak 3 kali itu tidak mustahab. Maka sunnah Nabi itu menjadi hakim terhadap mereka bahwasanya yang betul adalah mustahab karena Nabi mencontohkan demikian. Sekarang 3 kali ini setiap kalinya itu meliputi seluruh kepala ataukah hanya bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian atau bagaimana? Ini alal khilaf. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari beliau menyatakan dohirnya ini adalah mencakup kepala sebanyak 3 kali.
Jadi cedukan pertama memang untuk semua kepala, seluruh kepala. Kedua juga demikian, ketiga juga demikian. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan tak, sebenarnya ini hanya satu kali. Tetapi apa? Satu kali di sebelah kanan, satu kali di sebelah kiri, nah, satu kali mungkin di bagian yang tidak kena. Tapi ini takwil yang tidak sesuai dengan dohir hadis. Karena dohir hadis jelas mencurahkan air ke kepala. Kepala yang mana? Selama dia itu bagian kepala, dia kena. Jadi bukan hanya kanan, bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, tapi semua. Dan melakukan itu 3 kali. Iya betul. Mungkin sambil dibantu meratakan biar kena semua. Iya, dengan 2 telapak tangan itu. 3 kali air yang berlainan atau air? Berlainan namanya, dohirnya 3 kali ya. Kecuali air itu jatuh ke mana lagi, ke soknya itu atau ke baldi, tak masalah dipakai lagi. Intinya mengambil sebanyak 3 kali. Tidak masalah apakah airnya baru atau mustakmal, intinya mengambil sebanyak 3 kali. Baik. Dari sisi yang lain yang menunjukkan ini mustahab adalah dari sisi kias. Dibahas oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala. Kalau dalam masalah wudhu saja disunahkan 3 kali. Sekali sudah sah. Yaitu apa? Mencuci tangan dari ujung jari tengah sehingga sampai ke sikunya juga dicuci. Itu sekali semuanya. Kemudian kali kedua, setelah itu kali ketiga. Demikian pula yang lain-lain, demikian pula kepala untuk mandi. Kalau wudhu saja demikian, apalagi mandi. Sementara mandi memang lebih memerlukan banyak air. Maka sebagaimana wudhu itu disunahkan 3 secara umum, kecuali pembahasan yang telah kita lewati masalah mengusap kepala. Tapi intinya kalau wudhu saja 3, maka untuk mandi di kepala, mencuci kepala itu juga 3 kali. Sekarang pembahasannya adalah apakah 3 kali itu hanya untuk kepala atau semua anggota badan? Kata Al-Hafidz Ibnul Mulaqin, yang benar adalah untuk semua anggota badan. Dan bukan mustahil ya, kalau kita mencurahkan air ke kepala, airnya akan mengalir ke mayoritas dari anggota badan kita. Kalau ada yang kurang ya tinggal ditambah lagi. Tapi ini tidak wajib. Yang wajib minimalnya adalah 1 kali. 3 kali itu mustahab untuk kepala dan juga untuk seluruh anggota badan. Ini seluruh kepala atau sebagian? Nah itu tadi pembahasannya yang rajih. Dohir hadisnya menunjukkan roksi, yaitu kepala. Bagian manapun yang itu kepala berarti dia masuk di dalam pembahasan. Ya, dan itu 3 kali. Masalah sahnya sah aja, 1 kali pun sah. Cuma mustahabnya semuanya kena sebanyak 3 kali. Biar terbentuk istilah taslis. Nah, kalau hanya kanan, kemudian kiri, kemudian belakang, dah 3. Ini tidak dikatakan taslis. Karena justru tajzi, membagi-bagi. Hakikatnya hanya mencuci sekali dohirnya berarti. Tapi tatkala salah taslis berarti memang semuanya kena dan itu 3 kali. Iya. Kalau kerja balik yang balik itu mustahab aja. Itu masalah kalau untuk mandi. Kalau wudhu sih mustahab juga ya. Intinya semuanya kena. Tapi siapa yang botak? Nah, itu senang. Apa itu? Botak mau ambil minimum 3 helai rambut tu. Mau ambil maya. Kalau jadi gitu. Ya itu khilaf di kalangan fuqaha terkait dengan wamsahu bi ru'usikum. Imam Syafi'i mengatakan baknya adalah litab'id, yaitu sebagian kepala kalian. Tapi ini terbantahkan karena ayat ini langsung berhubungan dengan tayamum. Sementara dalam tayamum juga ada bak juga kan? Bi ru'usikum wa aydiyakum. Sebentar. Kalimatnya apa masalah tayamum? Fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ada bak. Tatkala kita mengusapkan tanah ke wajah, apakah hanya sepertiga jari, 3 jari, ataukah semua wajah? Jelas semua wajah. Jadi baknya adalah lil ilsaq, bukan litab'id. Itu satu ayat. Baknya masih sama hukumnya dengan bak yang itu, sama-sama mengusap. Ada perkataan bak itu dari 2 mana, ilsaq atau tabi'in? Iya. Minimalnya. Bak banyak maknanya. Tapi konteks tayamum itu menunjukkan iya semua wajah. bukan sebagian. Iya betul. Nah, makanya mestinya tatkala mengusap kepala itu juga semua. Makanya Nabi mencontohkan itu, tidak pernah mencontohkan sebagian kecuali apabila tertutup
sorban, tertutup imamah, itu keringanan, masalah keringanan. Tapi Imam Syafi'i mungkin yang menggunakan ayat misalnya kita baik. Makanya itu ijtihad beliau, takwil. Sementara contoh Nabi jelas. Bukan dia akan rujuk kepada salaf atau ahli Madinah. Tak tahu, itu menunjukkan apa? Ulama memang tidak maksum. Nah, tinggal lihat hujahnya kuat atau tidak. Terbukti siapa yang hujahnya lebih kuat, itu yang wajib diikuti. Ternyata Nabi mencontohkan tidak seperti itu. Di sini kira macam Syafi'i macam ikut Zohiri juga. Dohirnya pun dohir yang tak jelas. Karena sekedar bak, dari mana kita tahu baknya adalah litaba'id. Sementara apa bak maknanya banyak. Kenapa memilih taba'id? Sementara dalam masalah haji saja, yaitu apa? Wal yatawafu bil baitil atiq. Baknya apakah litaba'id, yaitu tawafnya hanya di sebagian saja? Tak. Semuanya meyakini toh semuanya wajib dikelilingi itu Ka'bah. Nah, kenapa untuk masalah tayamum dan juga untuk masalah mengelilingi Ka'bah itu baknya adalah menunjukkan semua, tapi untuk masalah mengusap kepala tahu-tahu apa baknya adalah litaba'id. Dari mana itu? Ya memang itu ijtihad beliau. Dan contoh Nabi sudah jelas apa yang Allah inginkan, ternyata mengusap semua kepala. Bahkan Nabi tidak mencukupkan hanya dari depan ke belakang, bahkan apa kembali lagi dari belakang ke depan. Maka ini lebih jelas, dalilnya lebih jelas. Walaupun orang itu botak. Kota nggak masalah, yang dibahas kepala. Kalau yang licin itu pun kena. Iya. Itu termasuk apa? Untuk mencuci dosa. Maka pikiran iya. Yang pening ya. Iya, itu untuk mencuci dosa. Jangan, oh ini botak, saya tak perlu mengusap kepala. Jangan. Karena di sini keliru, Syafi'i keliru. Ya, sebagaimana ulama lain boleh keliru, Imam Syafi'i boleh keliru juga. Semua saya paham dia kata minimum kan, minimum yang maksudnya kalau Iya. tak boleh semua minimum. Jelas Imam Syafi'i mengatakan ikut Nabi itu yang betul, yang mustahab. Tapi batas minimalnya berapa? Nah, ini yang menjadi pembahasan. Ulama yang buat minimum semua, maksudnya boleh buat semua. Betul. Mampu semua, kenapa tidak mau? Sementara Nabi selalu menunjukkan semua. Nah, segera. Official. Official nanti gerambut. Itu masalahnya. Iya. Padahal hikmahnya apa? Menghapus dosa. Padahal dosa bukan hanya di otak bagian depan, bahkan juga ada dosa-dosa otak-otak belakang. Di antara hikmahnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tapi kalau itu istilah Syafi'i tak batal kan? Cari risiko sendiri. Masalah dosa tidak dosa, tapi apakah diterima? Ini masalah lain. Karena di antara syarat sah diterimanya amalan adalah ikut sunnah Nabi. Tapi macamnya ada jalan juga. Nah, dalilnya tak jelas. Tak mampu sampai sekarang menunjukkan mana dalilnya. Sementara praktek Nabi bukan macam itu. Itu lebih selamat. Tentang dalil itu. Kata-kata Imam Syafi'i yang kalau agama ini tidak diambil, tidak daripada dalil, maka manusia akan cakap semaunya agama tentang agama. Saya tahu ya. Ada, tentunya banyak yang kalam-kalam seperti itu. Misalkan apa? Ucapan Imam Ibnu Mubarak, apa itu al-isnad wa din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah agama itu. Kalau bukan sanad, niscaya orang akan berbicara sesuka hatinya. Banyak tentunya ya. Pembahasan makna itu jelas sanad mau kemana? Jelas ke inti hadisnya atau ya inti dalil. Tidak sekedar apa istilahnya hadis palsu tanpa sanad. Seperti zaman sekarang banyak. Tahu-tahu hadis Muslim, kita bingung mana Muslim pernah cakap macam ini. Cakap keutamaan wanita yang hamil kalau sekali sholat maka pahalanya sekian puluh kali. Di mana Sahih Muslim dari awal sampai akhir bicara macam ini? Entah Muslim siapa yang dimaksud ya tahu. Ya sebagian pernah buat kayak gitu. Waktu kita tanya mana Sahih Muslim ini? Kitab Sahih Muslim ada enggak? Ini maksudnya hadis Muslim minal muslimin katanya. Nah, ini tak awal lagi. Kacau kita. Ketahuan kan? Allah Allah. Ya buat masalah. Kalau dikejar ketahuan. Imam Muslim jadi